Masalah tentang generasi sandwich dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu belum ada kelar-kelar ya, belum ada selesai-selesainya. Kenapa? Karena memang ya simpelnya kita belum ketemu solusi yang tepat seperti apa ya. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, sebelum gue bahas lebih lanjut gitu ya, gue akan bahas dulu apa itu generasi sandwich. Jadi generasi sandwich ini adalah simpelnya, gue buat contoh begini ya, misalkan si A, ya katakanlah si A ini punya orang tua ya, orang tuanya udah pensiun ya, tapi kan selama masa hidupnya dia butuh penghidupan, dia butuh makan, butuh minum dan seterusnya. Akhirnya apa? Si A ini gimana caranya harus bekerja untuk menanggung kebutuhan hidup orang tuanya. Itu satu. Terus yang kedua dia harus, ya kan dia butuh hidup juga si A ini gitu ya. Jadi kebutuhan hidupnya, transport buat kerja, buat makan dan seterusnya itu mesti dia perhatikan. Udah dua nih ya. Jadi dia masih nanggung orang tuanya, masih nanggung diri dia sendiri. Kalau misalkan dia punya adik, dia tanggung lagi tuh jadinya. Jadi lengkap ya. Jadi ada roti, ada isiannya, ada roti lagi. Itu kayak sandwich lah ibaratnya. Nah itu simpelnya adalah generasi sandwich. Jadi banyak anak muda yang zaman sekarang stres. Kenapa? Karena tadi harus nanggung ya orang tuanya, dirinya sendiri, sama adeknya. Oke, kalau nggak punya adek, sama lah gitu ya. Jadi orang tua mesti tanggung, dirinya juga mesti tanggung. Ya belum lagi nanti kalau misalkan udah menikah, jadi nanggungnya juga tiga-tiga juga gitu kan, sama kan, orang tuanya, dirinya, sama keluarga barunya. Apakah mau cara gampang? Ya masa misalkan orang tua kita mau langsung dibunuh aja gitu kan, nggak kayak gitu jalannya. Bahkan banyak sekarang ya, kalau kalian lihat di berita-berita gitu ya, banyak orang yang akhirnya anak-anak muda tega membunuh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena mungkin tadi stres masalah finansial. Gue nggak bisa biayain orang tua gue nih karena gaji gue cuma segini gitu kan. Belum lagi buat keluarga baru gue, belum lagi buat istri gue, belum lagi buat suami gue, belum buat lagi anak-anak gue dan seterusnya gitu. Akhirnya apa? Tadi kejahatan meningkat, stres meningkat. Nah karena kenapa? Solusi yang tepat kita belum ketemu sampai sekarang. Dan ini terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan mungkin ditawarkan ya zaman-zaman sekarang. Artinya apa? Banyak sekarang solusi-solusi untuk mengatasi generasi sandwich ini adalah dengan cara, yaudah kamu nggak apa-apa nikah muda aja, umur 20 tahun nikah sama 22 tahun. Umur 20 tahun udah nikah sama 20 tahun. Umur 18 tahun udah nikah. Akhirnya apa? Kalian cek angka perceraian itu paling tinggi di anak-anak yang usianya masih muda, 20 sampai 25 tahun atau 28 tahun, ya under 30 lah. Padahal kalau versi gue gitu ya, umur 28 sampai 30 tahun itu adalah golden age-nya untuk menikah. Kenapa? Karena ya memang tepatnya di situ. Kalau terlalu muda, ya meskipun memang secara tapi secara negara kan boleh aja tuh 18 tahun udah menikah, 20 tahun udah menikah, memang boleh. Tapi pertanyaan gue, apakah kita siap secara mental, hati, psikis gitu ya, jiwa kita, pikiran kita, emosional kita, karakter kita. Kita nggak ngomongin finansial dulu lah, kita ngomongin diri kita dulu nih. Apakah siap gitu nikah di usia yang muda? Apakah mungkin ketika nanti baru nikah nih gitu kan, oh ternyata masalahnya begini ya, rumah tangga, oh ternyata begini, akhirnya udah cerai aja lah, dengan gampangnya ngomong cerai. Nah itu yang terjadi di apa, di orang-orang yang usianya muda. Yo tapi kan yang namanya ngomongin cerai mah ya itu awal-awal mula pernikahan mah wajar aja, memang wajar ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Cerai-cerai juga kan, apakah ketika udah cerai masih wajar? Ya kan enggak gitu. Nah ini mesti kita sikapi bersama dengan baik, dengan cermat, dan dengan teliti. Jadi solusi yang tepat apa? Solusi yang tepat adalah kita sebagai Gen Z ini, sekarang generasi Z gitu ya, sebagai Gen Z kita mesti buat terobosan baru. Kita mesti brave enough to take high risk. Kenapa? Karena gue bilang kayak gini ya, kalau gue punya planning begini, 22 sampai 28 tahun itu adalah umur dimana gue harus kerja keras, gue kerja mati-matian, gue kerja bahkan kalau kalian mau tahu gitu ya, 12 sampai 14 jam sehari, bahkan kadang-kadang 16 jam sehari, itu gue kerja gitu ya. Kenapa gue kebut gitu ya? Karena ini adalah masa emas gue untuk bekerja. Setelah 28 tahun atau bahkan 29 atau 30 gitu ya, gue akan berkeluarga. Ketika gue udah berkeluarga, gue nggak mungkin dong punya waktu sefleksibel sebanyak waktu gue sebelum berkeluarga atau waktu gue masih single gitu ya. Karena kenapa? Ketika gue udah berkeluarga, ya gue mesti merhatiin istri gue mesti merhatiin anak gue gitu ya, gue mesti merhatiin mertua gue dan seterusnya gitu. Jadi nggak mungkin gue punya banyak waktu lagi. Gue punya banyak waktu tuh 22 sampai 28 tahun, which is berarti 6 tahun gitu 6 tahun gue akan kerja mati-matian untuk kumpulin uang yang ada. Buat apa? Buat foya-foya? Bukan lah, tapi adalah buat entah gue bisnis kayak, entah gue trading kayak, entah gue investasi kayak. Dan itu yang gue lakuin sekarang ini. Gue ketemu ya, gue sekarang udah mulai trading dan gue investasi kripto juga. Kenapa? Karena dari situlah yang akan bisa menyelamatkan gue dari generasi sandwich ini. Gue bukan bilang ini adalah instrumen satu-satunya gitu, terus akhirnya kalian nanti wow yaudah gue sama aja kayak Bang Monet, trading dan investasi aja gitu. Ya enggak gitu. Kalian bisa bisnis atau side hustle atau yang lain-lainnya macam-macam ya. Tapi yang jelas jangan puas dengan satu kerjaan yang saat ini kita ambil, yang saat ini kita jalani. Kenapa? Kalian bayangkan, kalau kerja sekarang di usia 22 sampai 28 tahun, paling mentok berapa sih gajinya? 7 juta 8 juta gitu ya kan? 7 juta 8 juta. Bang, tapi kan nanti istri kita juga cari yang kerja. Oke, sama. Kita taruh sama gitu ya. 7 juta sama 7 juta, 14 juta. Kelihatannya gede. Tapi tadi generasi sandwich ini kan harus nanggung. Orang tuanya misalkan kasih 3 juta ya. Orang tua yang satu tuh. Orang tua yang kedua
3 juta, udah habis 6 juta ya. Tadi 14 kurang 6, tinggal berapa tuh? Tinggal sekitar 7 atau 8 juta buat si suaminya, buat istrinya, keluarga gitu loh ya, buat anak-anaknya. Belum buat sekolah, apa nggak mampus itu? Nah, itu yang gue bilang tadi ya. Jadi bisnis, trading, investasi ataupun yang lain-lain terserah kalian lah, kalian bisa pikirkan gitu ya. Itu akan menolong kita untuk punya lumbung padi, untuk punya tabungan yang lebih. Ketika misalkan ada musim kekeringan, ketika misalkan ada kayak sekarang gitu ya, tiba-tiba semua kebutuhan pokok naik gitu kan. Ketika kita udah mulai berkeluarga masih harus menanggung yang lain, kita punya nih persediaan yang ada. Dan itu bisa melipat gandakan uang kita. Dan itu bisa money to make more money. Gue selalu bilang gitu ya. Jadi kita jangan cuma sekadar kerja keras, nggak kelar-kelar gitu. Jadi kita mesti kerja keras, ada uang, sisihin, tabung ya, meskipun cepet 200, 500, percaya sama gue, tabung meskipun itu kecil gitu ya. Nanti ketika udah 3 tahun, 5 tahun, pakai uang itu untuk bisnis. Bang, tapi kan bisnis nggak semuanya jalan lancar. Bang, tapi kan nggak semua bisnis itu berhasil. Betul, maka tadi kan gue bilang, kita mesti buat terobosan baru. Kita mesti berani, brave enough to take high risk. Kalau nggak kayak gitu, ya kita akan kayak gini terus jadinya. Kita nggak akan bisa namanya perubahan hidup. Sekarang kalau kalian lihat gitu ya di sini, gaji gue 30-50 juta dari trading dan investasi. Apakah ini nggak high risk? Apakah ini gue nggak, ketika gue melangkah gitu ya, gue nggak high risk juga? Ini high risk juga gitu. Bukan masalah kriptonya high risk itu, bukan. Tapi ketika gue melangkah, ini ada dua kemungkinan. Bisa gue gagal, bisa gue berhasil. Kalau berhasil mah untung gitu. Kalau gagal gimana? Dan itu gue alami. Gue gagal dulu tuh 22 tahun sampai 24 tahun. Itu gue gagal. Mati-matian. 22, 23, 24. 3 tahun gue bakar untuk belajar untuk gagal. Tapi 25, 26 sampai sekarang gue OTW 27 gitu ya. Gue udah bisa meraup hasil 30 juta sampai 50 juta per bulan dari trading dan investasi real. Kalian bisa lihat portofolio gue. Apakah ada umur sekarang, ini gue bukan sombong-sombongan gitu ya, tapi apakah ada gitu orang yang punya penghasilan seperti ini? Kalau nggak misalkan dia kerja dari orang dalam langsung dia akan jadi manajer, ya itu lain cerita. Ya, tadi gue bilang tadi, kita mesti punya job tambahan, kita mesti punya pekerjaan tambahan. Bang, tapi itu enak kok orang konglomerat yang, ya itu kan konglomerat bos. Kita ngomongin yang biasa-biasa aja lah. Kita ngomongin yang bahkan bawah banget. Kayak gue biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian kenal gue juga gitu ya, bang, tapi kan orang tua lu dulunya PNS. Iya PNS, tapi kan pensiun. Udah gitu ketika pensiun nggak ada tabungan sama sekali, habis semua. Jadi apa? Gue mulai dari awal. Gue trading dari modal gue investasi dari modal gue. Jadi nggak ada yang namanya di support. Jadi kembali, kalau kita mau mengatasi generasi sandwich, kita mesti punya side hustle, side job gitu tambahan yang kita persiapkan dari usia kita ketika kita lulus kuliah atau mungkin kalian lulus SMK gitu ya. Langsung persiapkan, jangan nanti uang tapi gue mau nongkrong, gue mau ke coffee shop, gue mau ya mampus aja lu ibaratnya. Mampus dan lu akan miskin. Dan itu terjadi di kebanyakan orang. Akhirnya pengunjung-ujungnya pemerintah nggak merhatiin kita, pemerintah merhatiin konglomerat terus. Nah itu yang terjadi. Nah kita mesti gimana? Memang hidup ini nggak adil. Gue pernah bahasnya juga di video gue gitu ya. Hidup ini memang nggak adil. Kita lihat ada orang yang hartanya baru lahir aja nih, atau bahkan ketika baru lulus kuliah udah 3M, 4M. Ini ada nih dari bapak sama mama 5M. Kamu bikin usaha ya, bikin restoran 2M, 3M gitu kan, udah kelar. Jadi ada yang seperti itu. Tapi hidup itu memang tidak adil. Tapi selalu gue bilang akan menjadi sangat tidak adil ketika kita terima kenyataan aja, nggak ngapa-ngapain, cuman kerjanya nyalain sana sini. Memang perjuangan kita berat. Perjuangan kita yang dari menengah, dari yang bawah banget emang berat. Tapi percayalah, selama kita mau kerja keras gitu ya, lu bayangin aja coba 12 jam sampai 14 jam per hari, capek nggak? Capek banget bos gue korbanin waktu nongkrong gue korbanin waktu nongkrong sama teman-teman gue, coffee shop segala macam, gue korbanin semua gitu. Gue korbanin teman-teman gue, ayo futsal, ayo basket, gue korbanin itu semua gitu. 3 tahun pandemi covid 2020, 21, 22 itu gue korbanin juga. Korbaninnya apa? Kebanyakan orang apa? Ketika WFA gitu kan, kebanyakan tidur gitu kan. Tapi apa yang gue lakukan? Gue lakukan adalah gue kerja, gue baca artikel, gue baca news gitu ya, gue tambahin pengetahuan gue upgrade ilmu gue. Itu yang gue lakukan gitu. Capek nggak? Capek lah. Dimana orang kalau gue lihat kebanyakan tidur ya kan, main game, mabar segala macam. Tapi sekarang bisa 5-8 kali lipat penghasilan gue dari mereka semua. Ini bukan sombong, dan jangan sekali kalian wih sombong ya gitu kan. Ini adalah bentuk bayar harga gue, dan gue sekarang sudah memanennya, menuanya, dan akan terus menuai lebih besar lagi. Karena kenapa? Karena gue udah mati di awal, dan gue tinggal menghidupi yang seterusnya. Dan tinggal kita kembali ke diri kita masing-masing. Generasi sandwich hanya bisa dipatahkan, hanya bisa dipecahkan, hanya bisa menemukan solusinya ketika kita berani mengambil langkah yang baru, ketika kita berani mengambil resiko. Meskipun akan capek, meskipun akan menguras tenaga, emosi, waktu kita korbanin semuanya gitu ya. Tapi percayalah, selama kita lihat di depan ada mimpi yang baik, di depan ada masa depan yang terang, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita bakar gitu ya untuk penghidupan yang lebih baik, ya why not gitu. Dan itulah menurut gua solusi yang tepat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah generasi sandwich ini. Generasi sandwich itu bukan diselesaikan dengan cara nggak apa-apa kamu nikah muda aja habis itu cerai, goblok tuh namanya. Generasi sandwich itu bisa diselesaikan dengan cara kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas, kita punya tabungan lebih, dan kita kelola keuangan dengan baik.
perjuangannya memang nggak mudah, tapi akan lebih tidak mudah, akan lebih banyak penyesalan ketika kita menjadi orang goblok. Orang goblok apa? Ya tadi, menyesali, terima pahit-pahit, mau ngapa-ngapain, tidur udah, segala macam. Kemiskinan akan masuk ke dalam diri kita sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Ujung-ujungnya kita cuma protes, 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 dan protes.